La yadurruhum man khalafahum. Bagi mereka bumi ini milik rakyat Palestina, titipan umat Islam sebagai bumi wakaf, ya. Jadi mereka tidak akan pernah berhenti mengusir penjajah, mereka tidak akan pernah berhenti angkat senjata melawan penjahat-penjajah ini, walaupun banyak nyawa yang harus mereka korbankan, syuhada yang harus mereka persembahkan kepada Allah untuk din ini demi kebebasan Masjidil Aqsa dan Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat selalu dalam beramal di bulan Ramadan. Mari kita melakukan akselerasi amal, di mana tidak cukup dengan apa yang kita lakukan buat diri kita saja, tapi kita merambah amalan kita menjangkau orang lain demi memperbanyak amalan kita. Inilah amalan-amalan yang utama di dalam bulan Ramadan, yaitu memperbanyak puasa, seolah-olah kita mengkloning diri kita menjadi sekian banyak, dan masing-masingnya berpuasa dan pahalanya ngalir ke kita. Itu diberikan petunjuk oleh Allah SWT dan Rasulnya dengan cara berilah berbuka dan makan berbuka orang-orang yang berpuasa, serta sahurnya orang-orang yang untuk berpuasa. Saudara dan sahabat tercinta, sampai hari ini pesantren kita, para pemburu ilmu Allah dan para penghafal Al-Quran kita, para guru-guru dan dai-dainya, serta warga masyarakat yang kita bina dalam iman dan tauhid, seluruh mereka alhamdulillah untuk 1 minggu pertama bulan Ramadan ini sudah terpenuhi sahur dan berbuka mereka. Sekarang untuk hari ke-7, ke-8 dan seterusnya, kita menampung selebar-lebarnya, dibuka seluas-luasnya untuk 250 orang saudara-saudari, santriwan-santriwati kita, guru-guru dan dai-dai kita, untuk sahur dan berbuka mereka. Tafadhal dari antum semua, per satu orang insya Allah 50.000 sahur berbuka dan berprogram dakwah di bulan Ramadan termasuk di situ. Kita membutuhkan 250 orang per satu hari. Silakan diantarkan atau ditransfer ke Uzma Care, ya, 716-7684-003 Bank Sedekah Indonesia atas nama Uzma Care. Tapi ingat, tolong dilebihkan di angka belakangnya angka 1, ya. Pokoknya kita mengirim 10 juta atau 5 juta 1, 10 juta 1. Berarti tim admin kita langsung paham bahwa ini dimaksudkan untuk membukakan puasa orang-orang yang berpuasa. Semoga apa yang kami sampaikan menjadi gelora dan semangat yang tidak pernah berhenti dari kita semua merangsang dan mengejar ketertinggalan kita dalam amal. Wabil khusus bulan Ramadan, bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir kita. Jadikanlah ini Ramadan terbaik, terhebat dan terbanyak pahala kita. Barakallahu fikum, ditunggu dan dinanti. Selamat menikmati pahala bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral mu'minin wal mu'minat, muslimin wal muslimat, mudah-mudahan tetap bersemangat di dalam menjaga etos amal serta menjaga harapan melihat masa depan. Tentu saja masa depan hanya diperuntukkan untuk orang-orang beriman. Demikian yang Allah sebutkan berkali-kali dalam banyak ayatnya dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, hari ini kita masuk kepada pembahasan hadis yang ke-9 daripada hadis Al-Arba'un fi Thughuril Murabitah. 40 hadis tentang masalah keutamaan orang-orang yang melakukan ribat dan amalan jihad, atau tentang bumi ribat, bumi jihad di akhir zaman. Hadis yang ke-9 ini sebenarnya sudah kita bedah di beberapa pembahasan sebelumnya, tetapi ini agak lebih spesifik lagi, agak lebih rinci lagi, dan insya Allah lebih menohok lagi. Masya Allah. Mari kita simak bersama-sama. Baitul Maqdisi biladut ta'ifatil mansurah. Sedikit ada perbedaan dengan hadis yang ke-8 kemarin. Kalau yang ini Baitul Maqdis biladut ta'ifah adalah negeri Ta'ifah Al-Mansurah. Ta'ifah Al-Mansurah artinya adalah kelompok yang pasti selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara dan sahabat tercinta, Ta'ifah Al-Mansurah itu menurut para ulama banyak artinya.
Para ahli hadis juga dikatakan oleh para ulama, mereka adalah Taifah al-Mansurah. Ya, para ulama Rabbaniyin yang berpegang erat dengan Al-Quran dan Sunnah, para da'i-da'i yang menyampaikan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ulama salaf khalaf, maka mereka adalah Taifah al-Mansurah. Ya, ahli-ahli ibadah, ya, para penyuruh amar bil ma'ruf nahi 'anil munkar, mereka adalah Taifah al-Mansurah. Ya, tetapi Taifah al-Mansurah yang tertinggi yaitu para pejuang yang senantiasa menegakkan kebenaran dengan membela kebenaran, membela kehormatan Islam dan kaum muslimin dengan senjata mereka di medan-medan tempur, ya, di medan tempur, bukan ini negeri aman. Maka kalau mereka menegakkan Islam dengan senjata di negeri aman, itu namanya teroris, dan Islam bukan seperti itu. Tetapi yang dimaksud di sini adalah para pejuang, para mujahidin, mujahidat, orang-orang yang ada di garda terdepan membela kehormatan Islam, agama, nyawa umat dan sebagainya, dan menghapuskan kezaliman yang durjana di berbagai muka bumi yang disanggupi untuk dimasuki. Maka mereka berhadapan dengan orang-orang kafir yang biadab, orang-orang kafir yang zalim dan jahat. Maka mereka ini disebut dengan Taifah al-Mansurah, dengan catatan apa yang mereka lakukan dalam jihad ini sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan generasi salafus saleh. Baiklah, sekarang dari seluruh bumi ribat, dari seluruh bumi jihad, yang terutamanya, yang tertingginya, tempat yang paling dipuja-puji oleh para ulama dan ditetapkan oleh Rasulullah SAW, diakui oleh Allah Subhanahu Wa Taala, adalah Baitul Maqdis. Saudaraku, Baitul Maqdis ini adalah wilayah konflik pada hari ini. Yang pertama adalah jalur Gaza, sampai terus ke Askalon, terus ke atas sampai ke Asdod dan seterusnya. Adapun di sebelah tepi barat, yaitu di sebelah barat Palestina, yang mana hari ini penjahat-penjajah benar-benar memindahkan perang dari jalur Gaza ke Jenin dan sebagainya, ini juga termasuk Baitul Maqdis, ya. Nah, di Baitul Maqdis ini ada perlawanan. Kelompok perlawanan ini senantiasa hadir dan tidak pernah lenyap, tidak pernah bisa dikalahkan, tidak pernah bisa ditaklukkan, dan tidak pernah nyerah. Mereka ini layak disebut dengan Taifah al-Mansurah, kelompok yang selalu dimenangkan atau ditolong oleh Allah. Rincian hadisnya berikut ini. An Abi Umamah radhiyallahu anhu, dari Abu Umamah, semoga Allah ridha kepadanya. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati 'ala ad-dini zahirin. Masya Allah, hadis ini sangat-sangat ngena, ya. Mari kita artikan. La tazalu, senantiasa selalu ada. Ta'ifatun min ummati, satu kelompok dari umatku, kata Nabi, ya, dari umatku. Alad dini, mereka senantiasa tampil, mereka senantiasa di garda terdepan untuk kepentingan agama, untuk membela agama. Zahirina, para ulama mengartikan zahir ini dengan artian satu, mereka selalu mengalahkan, ya, mereka selalu menaklukkan, mereka selalu menang, mereka selalu unggul. Ini arti daripada zahirina. Arti yang lain daripada zahirina adalah mereka selalu ada, mereka tidak pernah sirna, mereka tidak pernah lenyap, tidak ada jeda waktu di mana mereka umpamanya selama 50 tahun mereka tidak ada. Enggak, selalu ada, zahirin, dan mereka selalu nampak. Dunia selalu mengetahui mereka, dunia selalu menyaksikan mereka, dan dunia selalu menjadi saksi atas kebenaran yang mereka bawa. Li'aduwihim qahirin. Ini keren abis ini. Li'aduwihim qahirin. Mereka, kelompok yang seperti ini, menghadapi musuh mereka qahirin, maksa. Maksa itu artinya apa? Bukan mereka yang dipermalukan, bukan mereka yang dihinakan, diinjak-injak, direndahkan, tapi merekalah yang mempermalukan. Qahirin, merekalah yang memaksa apa-apa yang mereka mau harus musuhnya turuti.
Masya Allah, ini kelompok. Kalau kita lihat hari ini, maka tidak ada lagi yang lebih tepat. Tidak ada komunitas yang lebih pas disampaikan dalam hadis ini. Sudahlah tempatnya disebutkan itu Baitul Maqdis. Kelompoknya adalah senantiasa ada, tidak pernah putus. Mereka selalu memberikan perlawanan di atas kebenaran, dan mereka benar-benar menampakkan kebenaran itu. Coba lihat apa-apa yang dilakukan oleh komunitas pejuang yang ada, baik itu di jalur Gaza ataupun tepi barat Palestina. Mereka ini benar-benar menunjukkan akhlak, menunjukkan iman, menunjukkan keteguhan, ketegaran, menunjukkan bagaimana mereka memperlakukan tawanan, bagaimana mereka memperlakukan peperangan dan sebagainya. Pernah mereka mundur? Tidak. Pernah mereka menghinakan tawanan, tahanan, menyiksanya? Tidak. Pernahkah mereka menelantarkan rakyatnya? Tidak. Justru mereka di barisan terdepan dalam hal pelayanan. Mereka lebih mengutamakan kalian kenyanglah dulu, biar kami yang terakhir. Kalian selamat dulu, biar kami yang terakhir. Mereka di garda terdepan di tempat-tempat yang paling mematikan demi melindungi siapa yang bisa mereka lindungi dari rakyatnya. Inilah para pejuang Palestina pada hari ini. Li'aduwihim qahirin. Mereka bagi musuhnya maksa, ya. Coba lihat dalam perjanjian gencatan senjata kemarin. Masya Allah, semua tuntutan para pejuang seluruhnya akhirnya diaminkan oleh penjahat perang seperti Netanyahu. Dia mengiyakan walaupun dia sebenarnya sangat membenci tuntutan-tuntutan para pejuang ini, tapi semuanya diiyakan. Dulu mereka minta bahwa jalur Philadelphia, yaitu perbatasan kota Rafah dengan Mesir, Sinai, itu dikuasai oleh mereka. Terakhir, pihak pejuang mengatakan, no way, kalian semua harus keluar. Lalu mereka dulu pernah mengatakan, kami ingin bagi jalur Gaza ini menjadi dua. Gaza bagian timur, Gaza bagian selatan, di tengah-tengahnya kami buat dinding, kami buat pembatas. Ya, sekarang kalian kami kotak-kotakkan. Pada gencatan senjata, pihak perjuang mengatakan tidak bisa, ya. Ini tetap dikembalikan seperti sedia kala. Kami tetap satu, yaitu sebuah jalur Gaza yang terbentang dari timur sampai dari utara sampai selatan, begitu ya. Kemudian mereka juga berkata para pejuang harus enyah, ya. Tidak boleh pejuang ada, harus lenyap. Apa kata pejuang? Selama kalian masih menjajah, selama Masjid Al-Aqsa masih bebas, kami tidak akan pernah gulung tikar. Kami tidak akan pernah, ya, tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah bubar. Masya Allah, ya. Mereka juga minta agar yang menguasai jalur Gaza itu adalah Fatah, ya, yang dipimpin oleh Presiden Mahmud Abbas. Tetapi mereka berkata sekali lagi bahwa yang memimpin jalur Gaza adalah rakyat Gaza, ya, adalah para pejuang Gaza. Alhamdulillah, intinya semua tuntutan-tuntutan mereka wajib dipatuhi. Dan dalam hal ini penjahat, Perdana Menteri negara penjajah ini, Israel ini, akhirnya mengiyakan semua, ditandatangani. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Hadis ini betul-betul nampak dan nyata, saudaraku. Li'aduwihim qahirin. Mereka mampu memaksa musuh-musuhnya, menghinakan musuh-musuhnya, meletakkan musuh-musuhnya ada di bawah telapak kakinya. La yadurruhum man khalafahum illa ma asabahum min la'wa. Gitu. La yadurruhum, tidaklah memudaratkan kepada mereka, tidaklah ngaruh bagi mereka, man khalafahum, orang-orang yang menyelisihi mereka. Mau satu dunia menyelisihi mereka, mereka enggak akan pernah stop, mereka tidak akan pernah lenyap, mereka tidak akan pernah berhenti, mereka tidak akan pernah tiarap, mereka tidak akan pernah nyerah, tidak akan pernah. La yadurruhum man khalafahum. Di hadis yang ke-8 sebelumnya kita dengarkan, la yadurruhum man khadhalahum. Walaupun mereka ditinggalkan oleh sesama saudara muslimnya, se-Arab meninggalkan mereka, bahkan menelantarkan mereka, bahkan mengkhianati mereka, bahkan negara-negara ini mensupport penjajah yang jahat biadab zalim ini, mereka tidak berhenti, mereka tidak nyerah, mereka tidak putus asa. La yadurruhum man khadhalahum. Kalau di hadis ini la yadurruhum man khalafahum, tidaklah memudaratkan kepada mereka, tidaklah ngaruh bagi mereka, tidaklah menyebabkan orang-orang yang tidak setuju dengan mereka, orang-orang yang tidak sepakat dengan mereka, orang-orang yang tidak sealiran sepemikiran mereka, tidak peduli mereka. Walaupun Mahmud Abbas, ya, sebagai presiden
otoritas Palestina sebagai pemilik entitas Fatah ini, atau juga disebut dulu dengan PLO, yang tidak setuju dengan cara-cara yang diambil oleh para pejuang ini, mereka tidak peduli. La yadurruhum man khalafahum. Bagi mereka bumi ini milik rakyat Palestina, titipan umat Islam sebagai bumi wakaf, ya. Jadi mereka tidak akan pernah berhenti mengusir penjajah, mereka tidak akan pernah berhenti angkat senjata melawan penjahat-penjajah ini. Walaupun banyak nyawa yang harus mereka korbankan, syuhada yang harus mereka persembahkan kepada Allah untuk din ini demi kebebasan Masjidil Aqsa dan Palestina. La yadurruhum man khalafahum. Tidaklah pernah ngaruh, tidaklah pernah bermudarat kepada mereka orang-orang yang tidak menyetujui mereka, orang-orang yang tidak mengambil langkah yang mereka ambil. Mereka tidak peduli. Lanjut. Illa ma asabahum min la'wa, kecuali apa-apa yang menimpa kepada mereka. Jadi sisi mudaratnya adalah apa-apa yang menimpa kepada mereka min la'wa, dari la'wa. La'wa itu oleh para ahli bahasa di dalam syarah kitab kita ini, yaitu Al-Arba'un fi Thuguril Murabitah, disebutkan la'wa artinya adalah dhiq, ya, ad-dhiq minal fil ma'isyah, kesempitan dan kesulitan dalam hidup. Dan itu benar, saudaraku. Apakah ada di muka bumi ini orang yang lebih sulit hidupnya, lebih sempit hidupnya, ya? Seluruh bangunan, rumah-rumah, fasilitas-fasilitas, instansi-instansi pemerintahan, seluruhnya dihancurkan. Ada yang lebih sulit enggak daripada itu? Peternakan mereka dirampok, dirampas, dibantai, ya. Kemudian kebun-kebun mereka dibakar, diratakan. Apakah ada kesulitan lebih sulit daripada mereka? Listrik dipadamkan, air dipersulit masuk, bantuan-bantuan kemanusiaan dilarang, ya, untuk sampai ke tangan mereka. Lapar yang berkepanjangan, hari demi hari, berganti bulan demi bulan, sampai 15 bulan. Apakah ada yang lebih sulit pada mereka? Mereka juga berkemah dengan tenda-tenda reot, ya, dengan tenda-tenda buruk yang sudah mulai merusak, yang sudah mulai rusak. Itu pun dibom di mana-mana. Apakah ada yang lebih sulit daripada mereka? Masya Allah. Di dalam hadis ini disebutkan illa ma asabahum min la'wa, tapi Allahu Akbar, dunia juga bersaksi. Bahkan banyak orang bersyahadat, orang-orang Eropa, orang Barat, orang Amerika hari ini banyak menyatakan syahadatnya. Seperti kata Presiden Persatuan Umat Islam yang ada di Eropa, sebelumnya beliau berkata, sebelumnya yang masuk Islam itu dari orang-orang non-muslim setiap hari ada 40-an orang lah, lebih kurang, setiap hari. Sekarang sejak Tufanul Aqsa di Palestina, yang masuk Islam dari mereka itu sampai 800 orang per hari. Allahu Akbar. Ini dahsyat kaum muslimin. Ini dahsyat. Apalagi di Amerika hari ini orang seperti berbondong-bondong masuk Islam berkat keajaiban yang terjadi di Palestina. Ya, bagaimana tegarnya anak-anak, bagaimana hebatnya emak-emak, bagaimana sabarnya bapak-bapak, orang tua, anak-anak, semuanya kompak memiliki satu karakter, yaitu sangat yakin kepada kemenangan dan tidak akan pernah meninggalkan tanah airnya sampai penjajah yang hengkang, bukan mereka yang pergi, sampai merdeka Palestina, sampai merdeka Masjidil Aqsa, walaupun semuanya mereka korbankan. Satu saja mereka inginkan dan satu saja mereka katakan, Allah pasti bersama kami. Masya Allah. Ini menjadikan hati orang banyak yang tersentuh, banyak hati orang yang terbuka untuk menerima hidayah. Lalu mereka mulai belajar Islam, mereka mulai mengkaji Islam dari kitabnya, bertanya kepada tokoh-tokoh ulama yang ada di negara mereka. Lalu akhirnya hidayah pun masuk dan bersinggah sana di lubuk hati mereka. Bersyahadatlah orang-orang dalam jumlah yang menakjubkan saat ini, termasuk di Jepang. Di Jepang jumlah orang masuk Islam itu, ya Allah ya Rabbi, ratusan setiap hari. Ini adalah sebuah fenomena yang tidak dapat dibantah. Karena apa? Karena apa yang dipertontonkan di Palestina adalah bentuk daripada keimanan sejati. Kalau bukan karena iman, tidak ada yang sanggup menjalani dan menghadapi hidup seperti ini. Saudaraku, kemudian hebatnya hadis ini berlanjut, hatta ya'tiyahum amrullah. Mereka selalu ada
hatta sehingga ya'tiyahum amrullah. Mereka selalu ada memberikan perlawanan, terus berjuang, tidak pernah nyerah dan tidak pernah terpengaruh oleh orang-orang yang tidak setuju dengan mereka atau orang yang mengkhianati mereka, hatta ya'tiyahum amrullah, sampai datang kepada mereka urusan Allah, ya. Di dalam hadis yang lain, hatta yanzila Isa, hatta yanzila Isa, sampai Nabi Isa turun. Berarti sampai akhir kiamat, akhir zaman dong. Karena kalau Nabi Isa sudah turun, Dajjal pun berarti sudah muncul. Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa. Setelah itu Ya'juj Ma'juj hadir. Dan ini adalah 10 tanda besar kiamat menuju kiamat besar, kehancuran alam semesta. Sampai turun Nabi Isa alaihissalam. Wa hum kadzalik. Dan mereka tetap seperti itu. Tetap ada, tetap melawan, tetap menghinakan musuhnya, tetap walaupun mereka sulit dan susah dalam hidupnya, mereka tidak bergeming baik para pejuangnya ataupun rakyatnya, dan mereka tetap seperti itu. Qalu. Nah, ini dia. Mungkin ada yang merasa, oh, itu bisa jadi adalah di Afghanistan, ya. Rakyat Afghanistan itu sepertinya mereka terus berjuang, musuh yang dihadapinya besar-besar, 2 superpower dunia, sampai akhirnya mereka menang lalu mendirikan Emirat Islami Afghanistan. Itu kali kayaknya, ya. Enggak. Betul, itu ada hadis tersendiri tentang Afghanistan, tentang berdirinya Emirat Islamiyah, yaitu hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani nomor 3270. Itu benar. Akan tetapi saudara sahabatku, Nabi mengunci. Yang Nabi maksudkan dalam hadis ini adalah saat ditanya, qalu ya Rasulullah wa aina hum ya Rasulullah, mereka ada di mana? Komunitas Taifah Al-Mansurah, kelompok yang pasti selalu dimenangkan, pasti selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ada di mana ya Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, bi Baitul Maqdis. Mereka berada di Baitul Maqdis. Apa ada 2 Baitul Maqdis di muka bumi ini? Apa ada tempat alternatif yang lain yang disebut juga dengan Baitul Maqdis? Enggak ada, cuma 1, saudaraku. Baitul Maqdis itu ada di Palestina, yaitu seluruh jalur Gaza dan seluruh tepi barat Palestina itu adalah Baitul Maqdis. Kemudian wa aknafi Baitul Maqdis. Aknaf ini artinya adalah tepi-tepian, sisi-sisi, samping-samping daripada Baitul Maqdis. Nah, kalau begitu Palestina bagian utara yang hari ini, saudaraku, masih ada beberapa titik yang belum dikuasai oleh laknatullah penjahat Israel ini, dan Palestina bagian barat, ya, bagian selatan, dan ini ada beberapa titik tanah Palestina yang masih belum dikuasai oleh penjahat. Intinya bagian atas dan bagian bawah, adapun tengah-tengah itu adalah Baitul Maqdis. Kalau peta Palestina itu seperti ini, ya, seperti ini memanjang ke bawah, maka ambil tengah-tengahnya itu adalah Baitul Maqdis, bagian sisi atas ke utara Palestina yang sudah dijajah dan selatan Palestina yang sudah dijajah, ini adalah Aknaf. Begitu juga dengan surat Al-Isra ayat pertama yang menyebutkan sekitaran Palestina, yaitu Yordania, Suria, Lebanon. Mereka adalah masuk dalam hitungan Aknaf Baitul Maqdis. Baik, tetapi fokus kita di sini adalah Palestinanya, ya. Palestinanya. Sudah jelas, saudaraku? Semoga Allah berkahi. Mudah-mudahan perjuangan kita mendengarkan hadis ini semakin menyala, semakin bersemangat mendampingi mereka, semakin bergairah kita untuk membantu mereka dan berjuang bersama mereka. Ingat sekali lagi, kemenangan dan kebangkitan Islam, titik kuncinya adalah Palestina, Baitul Maqdis. Pengumuman berdirinya kembali, terbukanya gerbang fase kelima, yaitu Islam memimpin seluruh dunia, di mana jantungnya dan pusatnya itu adalah Palestina, ya, maka berjuang totallah kita ke sana. Kita sekarang diajak berjuang ke komunitas atau ke kelompok yang pasti dimenangkan oleh Allah. Maka jangan ragu, jangan pernah kita bimbang, jangan pernah kita surut niat, dan jangan pernah kita berhenti walau hanya sesaat. Semoga kajian kami ini bersemangat. Bersama Uzma Care kita merdekakan Palestina. Bersama Uzma Care kita masuki kancah-kancah perjuangan memerdekakan Baitul Maqdis Palestina. Bersama Uzma Care kita pastikan kita termasuk adalah para pejuang mujahidin mujahidat untuk bumi yang diberkahi ini, bumi Syam. InsyaAllah kita selalu hadir sampai Palestina merdeka, atau kita selalu hadir sampai kita menghembuskan nafas terakhir kita, husnul khotimah, sebagai pejuang atau salah seorang pejuang kemerdekaan Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, dan bumi Palestina yang diberkahi. Barakallahu fikum. Silakan dikontak dan dihubungi serta ditransfer ke nomor rekening Uzma Care yang ada di bawah ini, ya. Maka saudara dan sahabatku,
Kalau seandainya tidak tertulis di situ Uzma Care, maka jangan transfer ke sana, mungkin ada penipuan. Dan kami insya Allah berkomitmen, seperti antum saksikan, hari ini dana antum kita terima, besok lusa dana antum sudah kita hantarkan, kita kirimkan, dan dipakai untuk kemanusiaan di sana, dan untuk memperjuangkan saudara kita yang sedang berjuang di bumi Palestina. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.